Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita membacakan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, siang ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa masih beraktivitas untuk mengajar anak-anak didik kita. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru, Ibu Guru yang sudah menyempatkan hadir untuk acara kami, yaitu mempresentasikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Oke. Konsep utama budaya positif itu ada 7, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan tunggal. Disiplin positif. Disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward atau ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan namanya profil pelajar Pancasila. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, yaitu bertahan hidup, yaitu penguasaan, kesenangan, kasih sayang dan rasa terima, dan kebebasan. Sebelum melanjutkan materi berikutnya, kita breaking dulu ya Pak Japra. Kembali ke Pak Japra. Iya, tidak apa-apa Pak Roman, kita breaking dulu ya, supaya Bapak Ibu ini ada penyegaran, relaksasi sejenak ini. Kemungkinan Bapak Ibu masih semangat ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Supaya semakin semangat lagi, maka kita breaking Sinung Widodo ini sepertinya Pak Roma ya. Nah, coba kita saksikan dulu. Nah, jadi Bapak Ibu semua, disiplin positif ini sangatlah penting sekali ya di dunia pendidikan. Karena tanpa disiplin positif, maka tujuan pendidikan kita ini tidak akan tercapai. Artinya kita tidak bisa menstimulus siswa ini untuk berkarakter yang kuat, artinya tidak punya kepribadian. Maka disiplin positif ini memang materi yang sangat luar biasa
untuk kita pahami bersama-sama. Bagaimana nih Pak Roman? Sudah siap ya? Sudah siap ya Bapak Ibu? Nah, Kita ISBG ayo kita supaya bisa berdiri relax. bersama ya. Pak Roman sudah bisa goyangnya kan? Masya Allah. Ini goyang doang kan? Tangan diputar, Ayo Bapak Ibu. putar. Nah, digoyang terus ya. Nah, relaksasi. Nah, tangannya dilenturkan ya. Nah, waduh, ibu dua saja kalah nih. Nah, ya, putar terus. Iya. Putar, putar. Nah, putar terus. Bapaknya joget ya kan? Iya. Lutut. Ayo Bapak Ibu, diputar putar, diputar ke atas, diputar putar, diputar ke bawah, putar putar, diputar ke kanan, diputar putar, diputar ke kiri, asik. Oke, semangat Bapak Ibu guru semuanya. Jangan diputar, bertepuk tangan. Jangan diputar, peganglah bahu. Diputar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, goyang-goyang terus Bapak Ibu. Nah, diputar, putar, jangan lutut, digoyang-goyang. Udah lah, besok nyampe ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Luar biasa. Iya. Kalau mau lanjut ini boleh sampai subuh ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Gimana Bapak Ibu sehat ya? Berkeluar keringat. Oke. Banget nih. Bagaimana Pak Roma, ada materi selanjutnya yang akan disampaikan ini? Lanjut. Nah, sepertinya itu lebih bermanfaat lagi itu. Berkolaborasi. Terima kasih Pak Jabra. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali materi berikutnya, yaitu setelah tadi kita ice breaking ya, kita sudah berkeringat, makanya guru itu harus bergerak biar badan kita sehat untuk mencerdaskan anak bangsa kita. Oke, baik, kita lanjutkan kembali materi berikutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Contohnya ya Bapak Ibu, misalnya hukuman. Nah, di sini adalah menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan,
murid menjadi rendah diri. Nah, inilah konsep disiplin dengan identitas gagal. Kemudian penghargaan, nah ini kita penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan ke sistem ranking, terus merampas hak menghargai dirinya. Stop dulu Pak Roma. Kita akan bahas dulu apa yang dipaparkan oleh Pak Roma tadi ya. Artinya motivasi seorang pelajar ini ada dua ini, motivasi eksternal dan internal. Yang dipaparkan oleh Pak Roma ini ternyata motivasi eksternal yang berasal dari luar diri kita. Contoh, begitu kita berada di lingkungan sekolah, ada woro-woro, ayo Bapak Ibu kita masuk ke dalam kelas, ayo Bapak Ibu kita bergotong royong, karena ada dorongan dari pejabat-pejabat sekolah kita ini. Nah, itulah dorongan dari luar. Begitu juga dengan murid kita, begitu ada di dalam kelas, mendapatkan nilai besar karena pengaruh dari diri kita yang akan memberikan bintang-bintang, yang akan memberikan, dulu ada beng-beng, ada mawar, ada voucher umroh ya Pak Roma ya. Iya. Nah, itulah motivasi eksternal yang berasal dari luar diri peserta didik kita. Bahkan kita seorang guru pun ada motivasinya dari orang lain. Ada juga motivasi eksternal ini yang bermanfaat sekali. Contohnya seperti kami berdua ini, Pak Roma yang memberikan dorongan dan saya pun memberikan dorongan. Nah, inilah motivasi dari orang lain yang sangat bermanfaat sekali. Lanjut ya Pak Roma ya. PPT berikutnya apa tuh materinya? Oke, kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Konsekuensinya yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah yang jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Kita bahas Pak Jabra. Ada dua tadi, yaitu kata kuncinya hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi ini kalau kita bahas panjang sekali. Contoh, apabila ada siswa yang tidak memakai seragam masuk ke dalam lingkungan sekolah kita, maka kita sebagai guru menghukumnya dengan push up 100 kali, kemudian menggosok WC, kemudian bernyanyi. Apakah itu dimaksud hukuman atau konsekuensi di Bapak Ibu semua ini? Hukuman ya Pak Roma ya. Iya, Pak. Artinya siswa tersebut tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya, dan hukumannya ini tidak relevan dengan apa kesalahannya itu. Contoh lagi, begitu masuk ke dalam sekolah ternyata sepatunya warna biru, tidak hitam, kemudian hukumannya itu sit up, kemudian membuat apa di Pak Adit di guru TIK ini, kemudian yang sejarah disuruh pergi ke Borobudur. Nah, artinya ini kan hukuman tidak sesuai. Harusnya berikanlah konsekuensi yang lebih baik. Karena konsekuensi ini pada hakikatnya adalah sesuatu yang diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran dan bentuknya relevan dengan apa yang diperbuat oleh siswa tersebut. Kesalahannya tadi menggunakan sepatu biru, maka bisa diberikan konsekuensi tidak menggunakan sepatu selama berada di lingkungan sekolah ini, ke kantin, ke masjid, ke toilet, ke ruang guru. Artinya dia memiliki rasa bersalah dengan sepatunya yang biru tadi. Begitu ya Pak Roma ya? Iya Pak Jabra, betul sekali. Nah, mau lanjut lagi atau kita bahas lagi nih hukuman Lanjut, konsekuensi? lanjut. Ya silakan Pak Roma. Nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan namanya profil pelajar Pancasila. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan
Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, yaitu bertahan hidup, itu penguasaan, kesenangan, kasih sayang dan rasa terima, dan kebebasan. Sebelum melanjutkan materi berikutnya, kita speaking dulu ya Pak Dapra, kembali ke Pak Dapra. Iya, tidak apa-apa Pak Roma, kita speaking dulu ya, supaya Bapak Ibu ini ada penyegaran, relaksasi sejenak ini. Kemungkinan Bapak Ibu masih semangat ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, supaya semakin semangat lagi maka kita ice breaking Simon Widodo ini sepertinya Pak Roma ya. Nah coba kita saksikan dulu. Nah, jadi Bapak Ibu semua, disiplin positif ini sangatlah penting sekali ya di dunia pendidikan, karena tanpa disiplin positif maka tujuan pendidikan kita ini tidak akan tercapai. Artinya kita tidak bisa menstimulus siswa ini untuk berkarakter yang kuat, artinya tidak punya kepribadian. Maka disiplin positif ini memang materi yang sangat luar biasa untuk kita pahami bersama-sama. Bagaimana nih Pak Roman? Sudah siap ya? Sudah siap ya Bapak Ibu? Nah, Ayo kita berdiri bersama ya. Pak Roman sudah bisa goyangnya kan? Masya Allah. Ini goyang doang kan? Tangan diputar-putar. Ayo Bapak Ibu. Nah, digoyang terus ya. Nah, relaksasi. Ya, tangannya dilenturkan ya. Wah, waduh, ibu rasanya kalah nih. Nah, wah, putar terus. Iya. Putar. Nah, putar terus. Bapak ini joget kayaknya kan? Iya. Lutut. Ayo Bapak Ibu, diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, putar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri, asik. Oke, selamat Bapak Ibu guru semuanya. Jangan diputar, bertepuk tangan. Jangan diputar, peganglah bahu. Diputar, peganglah lutut. Digoyang-goyang. Goyang-goyang terus Bapak Ibu. Diputar, putar, dan lutut digoyang-goyang. Kalau mau lanjut ini boleh sampai subuh ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Gimana Bapak Ibu sehatnya? Bagaimana Pak Roma, ada materi selanjutnya yang akan disampaikan ini?
Jelas menunjuk. Nah, sepertinya itu bisa bermanfaat lagi. Berkolaborasi. Terima kasih banyak Pak. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali materi berikutnya, yaitu setelah tadi kita ice breaking ya, kita sudah berkeringat, maka ibu itu harus bergerak biar badan kita sehat, mencerdaskan anak bangsa kita. Oke, baik, kita lanjutkan kembali materi berikutnya, itu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Untuk menghindari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil waladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Seman 7 Bandar Lampung, yang saya hormati rekan seperjuangan saya Bapak Romayani SPDI selaku CGP Angkatan 11 Kota Bandar Lampung. Bapak Ibu semua, pada kesempatan ini saya mengundang Bapak Ibu pada kesempatan siang ini untuk sama-sama membahas mengenai budaya positif di SMA 7 Bandar Lampung. Pada kesempatan ini pula kami akan memaparkan pemahaman budaya positif. Baiklah Bapak Ibu semua, sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, baiknya kita buka dulu pertemuan kita ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu pemaparan penyebaran budaya positif di SMA 7 Bandar Lampung ini oleh Bapak Romayani SPDI. Kepada Bapak Romayani SPDI kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Jabran SPD, yaitu teman Tekas Saudara, teman seperjuangan CGP Angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita memberikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, siang ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita bisa masih beraktivitas untuk mengajar anak-anak didik kita. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru, Ibu Guru yang sudah menyempatkan hadir untuk acara kami, yaitu mempresentasikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Konsep utama budaya positif itu ada 7, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdimensi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan tunggal. Disiplin positif. Disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward atau ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik,
Tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan namanya profil pelajar Pancasila. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, yaitu bertahan hidup, itu penguasaan, kesenangan, kasih sayang dan rasa terima, dan kebebasan. Sebelum melanjutkan materi berikutnya, kita speaking dulu ya Pak Capran, kembali ke Pak Capran. Iya, tidak apa-apa Pak Roma, kita speaking dulu ya, supaya Bapak Ibu ini ada penyegaran, relaksasi sejenak ini. Kemungkinan Bapak Ibu masih semangat ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Supaya semakin semangat lagi, maka kita ice breaking Sinong Widodo ini sepertinya Pak Roma ya. Nah, coba kita saksikan dulu. Nah, jadi Bapak Ibu semua, disiplin positif ini sangatlah penting sekali ya di dunia pendidikan. Karena tanpa disiplin positif, maka tujuan pendidikan kita ini tidak akan tercapai. Artinya kita tidak bisa menstimulus siswa ini untuk berkarakter yang kuat, artinya tidak punya kepribadian. Maka disiplin positif ini memang materi yang sangat luar biasa untuk kita pahami bersama-sama. Bagaimana nih Pak Roman? Sudah siap ya? Sudah siap ya Bapak Ibu? Nah, Ayo kita restitusi. Apa sih restitusi itu Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi itu ya bukan untuk menebus kesalahan, kayak tadi kata Pak Jalpan sudah jelaskan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bisa kita bahas Pak Jabran? Tentang restitusi Pak Jabran. restitusi itu ada 3 sudut ya, maka disebut dengan restitusi segitiga. Ada murid yang melakukan pelanggaran, maka kita harus menyikapinya dengan restitusi segitiga ini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita tanya dulu, kenapa yang sepatu biru tadi ini? Ada apa? Nah, apa yang terjadi dengan dirimu? Apa keadaanmu saat ini? Bagaimana cara mengatasi kesalahan ini? Menstabilkan identitas. Kemudian ada lagi menanyakan keyakinan kelas dan kemudian memvalidasi kesalahan seperti itu. Pak Chandra, apakah ada yang mau ditambahkan ini restitusi segitiga ini? Nah, cukup ya. Cukup. Nah, Pak Chandra ini salah satu CGP Angkatan 11 Lampung Selatan, luar biasa sekali, dan bergabung di SMA Negeri 7 Bandar Lampung ini ya Pak Roma ya. Iya. Kita berkolaborasi. Semoga kita berkolaborasi. Saling kado. Nah, Pak Roma sedang menindaklanjuti siswa yang terlambat masuk jam mata pelajaran PAI di SMA 7 Bandar Lampung.
Nah ini apa Pak Jabran? Keyakinan kelas ya? Membuat keyakinan kelas. Kemudian validasi kesalahan dan menanyakan keyakinan kelas. Itulah tahapan-tahapan restitusi segitiga ya Bapak Ibu. Lanjut kembali Pak Roman, apa yang akan disampaikan ini? Pak Faisal tekan dulu. Ibu guru hebat semua, tadi sudah ditayangkan oleh kami berdua mengenai restitusi segitiga penanganan kasus 1. Sebenarnya ada 2 kasus yang kami tampilkan, tetapi baru 1 inilah yang akan kita bahas ya. Yang pertama yaitu siswa masuk terlambat di jam mata pelajaran PAI, maka kemudian diterapkanlah, ditegakkan restitusi segitiga, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, menanyakan keyakinan kelas. Dan untuk berikutnya kami berdua akan meminta pendapat, umpan balik, tanggapan dari Bapak Ibu semua, terutama kepada Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Kerjasama dan saling berkolaborasi. kerjasama dan berkolaborasi. Kerjasama, kolaborasi, komunikasi, dan sinergi. K3S mengingatnya ya. Sepakat ya Bapak Ibu semua ya? Sepakat. Kerjasama, kolaborasi, komunikasi, dan sinergi. K3S Pak Roma, seperti materi CGP kita ini ya. Nah berikutnya nih, sampingnya lagi seperti ada beberapa orang. Nah ayo Bu, Berani mengungkapkan pendapat. berani mengungkapkan pendapat. Pendapatnya positif ya. Sepakat ya? Sepakat. Catat. Nah, berani mengungkapkan pendapat sesuai undang-undang juga ini. Mengemukakan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. Tetapi jangan pula melanggar undang-undang ITE, karena kita ini harus berbicara yang bijak ya. Nah berikutnya siapa nih? Nah ayo apa nih Pak ya? Pak, masuk Disiplin. waktu, keluar tepat waktu. Masuk tepat waktu, keluarnya tepat waktu. Iya, Pak. Nah sepakat ya, sepakat ya Bapak Ibu ya. Sepakat. Catat disiplin, masuk dan keluar tepat waktu. Kalau di sekolah kita masuk 7.15 sudah berada di kelas. 15.30 baru berada di gerbang untuk keluar, bukan keluar dari kelas kita. Nah begitu ya. Berikutnya cukup ya Pak Roma ya. Inilah Bapak Ibu mengenai simulasi membuat keyakinan kelas di kelas-kelas yang kita ampu. Jadi artinya sebelum kita ini memulai pelajaran di tahun ajaran baru, kita harus membuat keyakinan kelas, kesepakatan-kesepakatan, peraturan-peraturan kelas, artinya begitu. Dan apabila ada pelanggaran, maka kita tegakkan restitusi segitiga tadi yang lebih mengutamakan konsekuensi daripada hukuman. Dan kita pula harus bisa memberi motivasi kepada siswa, baik itu eksternal maupun internal. Yang lebih baik adalah motivasi internal yang berasal dari diri peserta didik kita. Nah seperti itu ya Pak Roma ya. Iya, ada yang ingin tambahkan Pak Roma? Baik Bapak Ibu, kita sudah membuat contoh keyakinan kelas yang sudah tadi Ibu sebutkan dan Bapak Ibu sebutkan. Yang pertama adalah hadir tepat waktu.
Kemudian tidak menggunakan handphone kecuali ada perintah dari guru, menjaga kebersihan kelas, saling menghargai dan menghormati warga kelas, tidak ada yang membuli sesama teman, mematuhi peraturan yang sudah dibuat, kerjasama, saling berkolaborasi dan berani mengungkapkan pendapat. Iya, itulah keyakinan kelas yang kita buat pada pertemuan ini dan harapannya bisa kita laksanakan di dalam kelas-kelas kita. Ya, mungkin cukup ya mengenai keyakinan kelas ini. Tadi ada di videonya. Oh, atau es breakingnya dari saya aja ya? Oke, siapa depannya? Ya udah, panjangkan aja. Nah, Kita yang nonton ya Pak. iya ya. Masa saya tergerak? Jadi es breakingnya seperti kita bersih-bersih ya. Cuci dua tangan lalu kumurlah, bersihkan hidung lalu mukamu, cuci tangan kanan, cuci tangan kiri, basuh kepala, telinga lalu kaki. Nah, coba siapa nih yang mau Bapak aja lah yang meniru? hafal. Ya. Coba Pak Roma yang gerak-gerak, saya yang melakukan es breaking. Coba 1, 2, 3, cuci dua tangan lalu kumurlah, bersihkan hidung lalu mukamu, cuci tangan kanan, cuci tangan kiri, basuh kepala, telinga lalu kaki. Nah, coba tepuk keren dulu ya ke Pak Roma ini ya. Tepuk keren itu 3 kali loh. Tadi itu tepuk keren. Oh, keren. Memang keren. Pak Roma memang keren. Luar biasa sekali. Nah, cukup semua karena tadi sudah ada materi mengenai keyakinan kelas, maka kita beralih ke simulasi pembuatan keyakinan kelas. Pak Roma siap-siap ya, kita akan menampung aspirasi dari murid-murid kita. Ini seolah-olah kita sebagai murid ya Bapak Ibu ya, kita berada di suatu kelas dan membuat keyakinan kelas. Coba kita mulai dari Pak Adit dulu nih, kemudian bergilir langsung mengucapkan keyakinan kelas dan akan dicatat oleh Pak Romayani SPDI. Ayo. Sudah memaparkan kami tentang disiplin positif. Kita buka sesi tanya jawab atau diskusi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, Ibu. Baik Bapak, saya izin bertanya untuk sikap disiplin positif itu seperti apa ya Pak? Terima kasih. Terima kasih. Dengan Ibu siapa tadi? Ibu Rizkika. Ibu Rizkika. Oke, pertanyaan yang luar biasa. Oke, silakan Pak Japran. Iya. Budaya positif, disiplin positif. Di SMA Negeri 7 Bandar Lampung ini ketika kita akan memasuki area lobi itu ada 5S. Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Itu pun termasuk disiplin positif di SMA Negeri 7 Bandar Lampung ini. Dan ada pula peraturan-peraturan lain baik tertulis maupun tidak tertulis ya Pak Roma ya. Oke. Nah, contohnya apalagi itu? Sepatunya hitam. Menambahkan ya pertanyaan dari Ibu Rizkia, bahwasanya disiplin positif itu kesadaran diri untuk melakukan peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah. Iya. Misalnya di SMA Negeri 7 Bandar Lampung sudah ada tulisan di kelas-kelasnya tentang peraturan untuk disiplin positif. Tentunya ada konsekuensinya. Begitu Bu Rizkia. Terima kasih. Itu contoh kecil dari disiplin positif di SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Berikutnya siapa lagi yang akan bertanya? Kita membuka sesi tanya jawab ya. Kalian yang bertanya, kami yang menjawab, atau diputar nggak apa-apa, kami yang bertanya, kalian yang menjawab Ya, ya. Bapak aja lah. Nah, bagaimana Pak Roman? Ayo, siapa yang akan bertanya lagi nih? Pak Adit, bagaimana supaya keyakinan kelas ini digital gitu ya? Nah, di Instagram itu di-share gitu ya keyakinan kelas tiap kelas. Ada 33 kelas meng-share 33 keyakinan kelas begitu. Jadi bisa dibaca semua. Jadi publikasi begitu ya. Nah, betul sekali Pak Roma. Nah, siapa lagi nih Pak Roma yang akan bertanya? Coba dipancing oleh Pak Roma ini. Oke. Silakan Bapak Ibu guru. Kayaknya sudah pada ngantuk. Sedikit dulu nih. Wah, ini dia.
Goyang pinggul. Pak Adit, apa nih keyakinan kelas menurut Pak Adit nih? Kita anak-anak tidak boleh menggunakan handphone terkecuali untuk kegiatan pembelajaran. Nah, tidak menggunakan handphone kecuali untuk media pembelajaran. Sepakat ya kelas ini ya? Sepakat. Nah, catat. Berikutnya langsung saja. Ya. Membersihkan kelas, karena membersihkan kelas itu kan sebagian dari iman, Pak. Bagus sekali, sesuai dengan materi Pak Roma nih. Kebersihan sebagian dari iman, menjaga kebersihan kelas. Sepakat ya, Bapak Ibu semua ya? Ya. Lanjut lagi nih Pak Pareski nih. Saling menghargai, Pak. Saling menghargai. Tentunya kalau menghargai ada menghormatinya ini kan sepasang nih. Saling menghargai dan menghormati warga kelas ya, karena di kelas ini konteksnya nih. Tulis Pak Roma, sepakat ini sepertinya nih. Nah, berikutnya Bu Dian. Tidak ada yang membuli sesama teman di kelas. Tidak ada membuli. Ini sesuai dengan materi perundungan, anti perundungan. Sepakat ya Bapak Ibu semua ya. Nah, ini bisa kita terapkan di dalam kelas kita. Nah, catat Pak Roma, luar biasa Pak Roma ini ya. Berikutnya Ibu Rani. Apa nih dari Ibu Rani? Ini Pak, mematuhi aturan yang sudah diberlakukan. Mematuhi peraturan yang sudah disepakati ya, artinya begitu ya. Sepakat gak nih Bapak Ibu semua? Sepakat. Pak Romayani dan Bapak Jafran, di sini dari hasil diskusi yang kita lakukan di siang hari ini, bahwasannya segitiga restitusi itu bisa kita jalankan ke depannya untuk guru dan siswa. Bahwasannya guru itu bisa lebih menerapkan segitiga restitusi di pembelajaran di SMA, di SMP maupun di SD. Oke, terima kasih Abi. Oke. Keren. Baik. Berikutnya yaitu apakah ada pemaparan atau cukup itu? Cukup ya. Terima kasih waktunya yang sudah diberikan kepada saya, Pak Jafran dan Pak Romayani. Jadi izin untuk memaparkan umpan balik dari video yang sudah disampaikan oleh Pak Romayani tadi. Dari video ini kita bisa tahu bagaimana cara kita untuk menanggulangi siswa-siswa ketika ada permasalahan di dalam kelas. Jadi mungkin biasanya selama ini ketika kita melakukan pembelajaran ada siswa yang melakukan kesalahan, biasanya tipikal kita adalah menjustifikasi secara langsung tanpa mencari tahu dulu alasan kenapa tindakan atau kesalahan itu dibuat. Jadi setelah mendengar, melihat, serta pemaparan dari Pak Roma tadi menjadi jelas, menjadi gambaran bagi kita semua bagaimana caranya kita untuk melakukan sebuah tindakan ketika menemukan kesalahan pada diri anak itu. Jadi kita tidak boleh langsung menjustifikasi terhadap anak tersebut, apalagi menghukum. Jadi kita harus mencari dulu alasan kenapa peristiwa itu bisa terjadi, baru kita bisa menyimpulkan. Jadi solusi yang diciptakan dari permasalahan tersebut itu berasal dari diri siswa, bukan dari seorang guru. Seperti itu. Terima kasih kepada Pak Chandra. Terima kasih kepada Pak Chandra. Tepuk keren dulu ya, ikuti saya nih. Begini, tepuk keren, prok, wow keren, prok, emang keren, prok lagi, Pak Chandra memang keren, begitu ya. Nah, coba kita mulai ya Pak Rama ya. 1, 2, 3. Tepuk keren, wow keren, atasnya Pak Chandra. Nah, luar biasa sekali. Kemudian umpan balik yang kedua yaitu kepada ibu-ibu ya, tadi sudah terlihat dari bapak ibu guru, bapaknya sudah, ibunya. Ayo Ibu Rani atau Ibu Dian Aprian.
bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak